Puji Tuhan, semuanya aku lihat di sini muka-muka yang familiar. Kalau boleh berikan jempol atau say hi to each other. Good morning semuanya. Mungkin Noni yang good night ya. Oke, aku mau memperkenalkan diri aku sebentar. Aku boleh minta foto keluarga aku ditayangkan, dikasih lihat supaya kita saling kenal. Mungkin ada yang belum kenal, mungkin ada yang udah pernah kenal juga. Jangan bosen-bosen kita selalu kenalan lagi. Boleh kasih lihat fotonya. Thank you. Yes, ini foto keluarga aku. Aku sebenarnya sudah dari umur 13 tahun sudah menetap di Makau, tapi aku lahir di Jakarta. Lalu setelah itu aku ketemu pasangan hidupku lewat internet singkat ceritanya, dan kita akhirnya pacaran 6 tahun, akhirnya dinikahkan, puji Tuhan. Itu ada foto suamiku namanya Pastor Pierre Roland. Lalu kami dikaruniai anak yang sekarang sudah lebih besar dari aku. Di sebelah kanan ada Olivier, lalu di bawahnya ada Efrata, which is anak yang paling terkecil, lalu ada Ezekiel. Dan kita semua sekarang akhirnya menetap sudah 11 tahun di sini. 12 tahun sebenarnya, 12 tahun, tapi 11 tahun kita mengembalai gereja di BIC Makau. Lalu boleh next slide-nya, foto berikutnya. Ini adalah para pengerja kita semua di BIC Makau yang sampai hari ini puji Tuhan masih ada pekerjaan yang tetap, dan puji Tuhan mereka tidak harus kembali ke Indonesia. Walaupun udah banyak banget yang kembali ke Indonesia, kami cukup sedih, tapi ya kita terus semangat. Suatu hari pasti mereka juga bisa kembali ke sini. Ini servant-servant Tuhan yang luar biasa. Aku belajar banyak hal dari kehidupan mereka juga. Gereja yang kami gembalakan sekarang sudah 11 tahun dan udah banyak ngeliat mujizat-mujizatnya Tuhan tuh yang benar-benar di luar dari akal pikiran kita sendiri gitu. Oke, singkatnya itu aja. Apa yang kita akan bagikan hari ini? Aku mau somehow tuh Tuhan kayak lagi ngingetin aku di beberapa minggu terakhir itu tentang Isaac. Kalau semua tahu pasti kisahnya Isaac tuh bener-bener dia sendiri aja miracle ya. Sebagai anak yang dikasihi Abraham gitu. Tapi aku nggak mau bawa tentang Abrahamnya, aku mau bawa tentang Isaacnya. Yuk kita lihat yuk. Itu sebenarnya firmannya ada di Kejadian 24. Di Kejadian 24 kita bisa baca sendiri nanti semua di rumah karena cukup panjang, tapi karena yang aku bilang aku guru Sunday School, aku mau kita semua bisa ngelihat dari scene by scene apa yang dilewati sama Isaac. Di situ kita lihat kehidupan Isaac bener-bener luar biasa ya. Orang tuanya juga orang tua yang luar biasa banget, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi aku lihat di satu momen tuh Isaac pernah ngalamin kesedihan yang luar biasa. Pada saat apa? Kalau semuanya tahu, pada saat dia kehilangan ibunya. Betul? Dia pernah kehilangan ibunya padahal dia punya segalanya saat itu. Dia kaya, dia bener-bener orang yang amazing banget gitu. Tapi saat itu dia cukup sedih gitu. Karena kehilangan mungkin ya pegangan hidup dia. Kalau aku sih ngebayanginnya kayak misalkan Olivier aja sekarang pagi hari aja masih minta dibikinin makanan, masih minta disiapkan baju. Aku kebayang dia kehilangan satu sosok yang luar biasa yaitu ibunya. Tapi aku juga mau lihat bahwa di sini Tuhan lagi ingetin satu hal tuh dalam hidup aku sendiri ya. Kita nggak bisa merubah masa lalu kita, tapi kita juga jangan sampai ngerusak hari yang sekarang dengan banyak khawatir tentang akan hari esok. Berapa banyak orang yang sampai hari ini ya nggak bisa bahagia atau nggak bisa ngelihat berkat di depan mata dia karena yang dia pikirkan adalah hari esok terus gitu. Hari esok masa depan aku akan gimana ya Kak, apakah aku akan punya ini, apakah aku punya itu. Padahal hari ini aja kita kalau kita bisa lihat tuh nggak terhitung. Dari pagi hari kita diberkati punya air panas mandi aja di saat winter 7 derajat aja hari ini tuh kayak tuh it's amazing banget, dingin gitu. Nah aku lihat problemnya sama generasi sekarang mungkin ya, dengan sosial media yang begitu masif gitu. Semua orang bisa ngelihat kehidupan each other dari mungkin kita dulu cuma lihatnya apa ya by chatting doang gitu. Sekarang kita bisa lihat kehidupan mereka hari-hari.
Seringkali akhirnya yang kita pikirkan adalah em, bagaimana caranya bisa menjadi seperti dia ya, bagaimana caranya aku bisa memiliki apa yang dia miliki gitu. Nah, kita belajar di sini di Kejadian 24 tuh aku baca pas aku kemarin sharing buat Sunday School. Aku ngeliat tuh bener-bener cerita ini tuh ngebuka cerita yang baru lagi gitu. Berapa sih sering banget sih kita ngeliat ngeliat cerita Alkitab tuh walaupun berkali-kali kita baca tapi kok ada sesuatu hikmat yang baru lagi ya, yang baru lagi ya. Di sini aku lihat di masa kesedihannya Isaac, di masa loneliness-nya dia, mungkin kita sering mikir di masa loneliness-nya kita, Tuhan tuh lupain kita gitu. Padahal di saat bersamaan sebenarnya Abraham mempersiapkan Eliezer untuk mencari pasangan hidupnya untuk Isaac. Ya nggak sih? Di saat bersamaan Abraham bilang juga sama Eliezer, karena aku udah cukup tua, aku nggak mau Isaac sendiri, please cariin pasangan hidup untuk dia gitu. Tapi yang kita bisa lihat juga, Abraham tuh nggak bisa dikompromiin. Dia bilang, jangan ambil dari wanita-wanita Kanaan, carilah wanita dari bangsaku sendiri. Nah pas lihat kayak gini gitu, aku lihat lagi Eliezer tuh mungkin juga mikir ya, wah nggak mudah nih, dari sekian banyak wanita dari mana aku tahu kalau pasangan hidupnya Isaac tuh orang yang spesial dari Tuhan gitu. Bagaimana caranya? Sampai akhirnya dibilang sama Tuhan, Tuhan, semoga apa yang aku tes yang aku punya, tugas yang aku punya ini aku bisa berhasil dengan baik nih. Akhirnya dia bikin 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 apa ya, kayak perjanjian kali gitu ya. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, gini aja deh. Kalau misalkan nanti ada wanita yang menurunkan buyungnya dan mengambilkan air dan aku minta dia memberikan air itu pada aku, itu tanda yang pertama. Tapi mungkin dia juga lagi mikir, bisa aja kalau cuma air satu buyung mah semua orang juga bisa ngasih gitu. Kedua dia minta sign lagi, kalau dia bukan hanya nawarin aku air yang satu buyung itu, tapi dia nawarin onta-ontaku untuk minum, itu pasti buat Isaac. Wah, pas aku lagi baca tentang cerita ini, aku lihat yang Tuhan siapin itu wanita yang mempunyai hati yang sama Isaac. Wanita yang bukan hanya memberikan sebuyung air, tapi wanita yang punya hati yang besar, mau membantu orang extra mile gitu. Aku sih lagi mikir ya, ngambil air buat onta-onta, satu onta aja berapa banyak, berapa liter minum air gitu, sementara dia bawa unta-unta gitu. Nah jadi pas aku lihat di kisah ini, bagaimana Eliezer akhirnya lakukan hal itu, dia samperin wanita ini, dan wanita ini ternyata Rebecca yang kita tahu, Ribka gitu. Dia kasih satu buyung air, dia bilang boleh nggak aku minta, dan dia kasih. Bukan hanya itu, pas dia lihat mungkin ke kanan kirinya, oh sekalian aku kasih deh unta-unta kamu minum. Itu benar-benar aku lihat ini punya hati yang luar biasa loh. Karena yang Tuhan mau adalah pasangan yang sepadan buat Isaac itu pasti orang yang punya satu visi dan satu goal. Betul gak sih? Kalau kita mungkin suami istri, yang satu mungkin bener-bener generous gitu, tapi yang satunya perhitungan gitu, pasti susah ya berjalan, gak bisa balance gitu. Tapi Tuhan mempersiapkan orang-orang yang tepat di komunitas yang tepat juga. Nah dari hal ini aku lihat Abraham mempersiapkan yang terbaik di saat Isaac gak tahu. Karena apa? Kita lihat dari cerita ini, pada saat Eliezer akhirnya bawa Ribka kembali, singkat cerita, pada saat Eliezer bawa Ribka kembali, ikut akhirnya bersama dengan dia untuk menemui tuannya, which is Isaac gitu. Sebentar ya. Which is Isaac gitu. Terus aku lihat di situ Isaac, pas lihat dia, mungkin mata ketemu mata gitu. Ribka nanya, siapakah Tuhan itu yang datang menghampiri kita? Lalu Eliezer bilang, oh itu Tuhan aku. Dan mereka akhirnya bersatu dan mereka akhirnya menikah gitu. Tapi di sini aku ada satu ayat yang luar biasa banget, kita baca di Kejadian 24 ayat 66. Kita baca sama-sama. Kalau mau ditayangkan juga boleh. Oke, Kejadian 24 66.
66 dan 67 ya. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Isaac segala yang dilakukannya. Lalu Isaac membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Jadi pas aku lihat di sini, Isaac walaupun udah kaya raya ya, walaupun dia punya segalanya, dia orang yang hebat, dia ternyata pernah loh butuh orang lain untuk menghiburkan dirinya. Betul gak? Aku sendiri pun juga ngalamin hal itu. Sebagai hamba Tuhan, aku pernah ngalamin dimana aku gak bisa sendiri nih. Aku butuh sahabat-sahabat aku atau mentor-mentor rohani aku untuk ada bersama-sama aku dan ngingetin aku lagi bahwa value kamu tuh lebih besar daripada situasi yang sekarang, Boni. Bahwa situasi yang kita hadapi ini bukan hal yang permanen gitu. Berapa banyak dari kita tuh sampai kita lupa. Kita kira kondisi kita sekarang itu adalah kondisi yang permanen. Aku ingat pas Efra sakit waktu itu. Mungkin aku pernah cerita waktu itu ya, Efrata tipe 1 diabetes dan suami aku juga tipe 1 diabetes. Aku kira, bayangan aku adalah Efrata gak akan bisa punya umur panjang, Pierre gak akan bisa punya umur panjang. Dan aku kira kesedihan aku yang berlarut-larut, depression aku yang karena aku kurang tidur, gak bisa tidur, ngurusin mereka gitu. Terus aku pikir, ini suasana hati aku yang akan selamanya aku lalui gitu. Taunya by the grace of God, sampai hari ini aku memiliki joy lagi gitu. Dengan orang-orang yang di sekitar aku yang bener-bener powerful banget, mereka ngebantu aku, nggak gampang pastinya ngebantu orang lain. Kadang kita aja punya problem gitu ya, tapi membantu orang lain mengangkat lagi dan mengingatkan value-nya orang itu gitu. Sampai hari ini aku ngelihat bahwa tidak ada suatu apapun yang permanen ternyata. Even kesedihan. Makanya pada saat Ribka Hardy dalam kehidupannya Isaac kembali ceria, kembali punya joy, kembali melakukan goals dia. Yuk, hari-hari ini tuh aku lagi ngasih ingetin anak-anak muda bahwa jangan fokus sama race-nya orang lain, jangan berkompetisi dengan orang lain, tapi berkompetisilah dengan dirimu sendiri. Bisa nggak kita lebih baik dari hari kemarin gitu? Aku yakin pasti nggak ada yang sempurna. Even aku juga nggak sempurna. Aku selalu bilang sama sahabat-sahabat kita, sama jemaat-jemaat kita bahwa don't count on me, don't count on Pastor Pierre, karena kita akan kecewa kalau count sama manusia, tapi count on God. Dan yang sekali lagi aku ingetin sama mereka adalah count your blessings. Banyak banget anak muda hari ini tanya message aku, Kak, bagaimana kalau ini nggak berhasil? Bagaimana kalau ternyata aku punya bisnis ternyata tidak berkembang? Bagaimana kalau ternyata hubungan aku sama wanita ini, sama pria ini tidak berhasil? Bagaimana kalau yang aku lewati ini ternyata sia-sia? Terus aku ada pertanyaan lagi sama mereka, bagaimana kalau hal ini berhasil? Betul? Bagaimana kalau hal ini ternyata menjadi berbuah? Bukankah kita melewati hal yang sulit ini akhirnya malah dengan kita diam di kamar, dengan kita gak mau bergerak, tidak mau bekerja, tidak mau melakukan dengan baik tugas-tugas kita berharap penuh sama Tuhan tapi tidak mau melakukan tugas yang memang Tuhan suruh kita lakukan gitu. Bukankah itu malah menjadi kesia-siaan? Lebih baik di saat kita mengalami situasi yang sulit, tetap count my own blessings. Banyak banget kalau kita mau count dari pagi tadi, nggak usah dari pagi tadi, dari tahun kemarin masuk ke tahun 2022. Wah, aku yakin banget ada breakthrough dalam kehidupan setiap kita. Amin. Siapa yang mau ngalamin breakthrough boleh beri just say hi or kasih emoticon. Aku yakin tahun ini tahun yang dahsyat banget. Tahun yang Tuhan mau ngajarin kita banyak hal. Tadi Tante Mala bilang pas pagi, pas kita lagi di doa sebelum mulai, dia bilang pas masa COVID ini kita jadi pada stay di rumah gitu. Dan pada saat stay di rumah, Tante Mala bilang mungkin karena udah umur aku ya gitu, aku jadi nyaman. Terus aku bilang ke Tante Mala, bukan Tante Mala doang, aku juga nyaman loh. Jadi sebenarnya kita harus tahu bahwa sukacita kita itu bukan hanya kita ada di luar. Bukan pada saat kita on top, pada saat kita ngerasain semuanya baik, baru kita bisa, oh God is good. Baru kita bisa bilang, kehidupan kita itu sukses gitu. Kesuksesan itu juga aku ngerasa
sangat narrow minded ya kalau kita pikir kesuksesan itu cuma dari uang gitu. Tapi kesehatan yang kita miliki aja itu udah satu kesuksesan besar kalau kita bisa menjaga diri kita. Atau hari-hari ini anak muda lagi ngomongin self love. Ya sih, semua pada bilang self love. Sampai-sampai kadang orang lagi pada ngebahas saking self love-nya, mereka juga pengen banget selalu bisa membeli sesuatu untuk self reward sih boleh, tapi jangan jadiin itu satu satu alasan untuk kita belanja terus dan akhirnya nggak kepake juga barang-barangnya gitu. Yuk kita lihat lagi, belajar dari hal yang lain lagi. Kita buka di Ruth 1. Kita lihat dari cerita ini juga. Kalau semua udah tahu, ini wanita-wanita hebat semua ini. Ada Ribka, ada Ruth. Kalau kita lihat cerita Ruth itu, semua pasti tahu gimana setianya dia. Setia banget sampai dia gak mau meninggalkan mertuanya. Sampai mertuanya udah dorong-dorong mungkin ya, udah kamu harus pulang. Jangan sama aku, karena aku gak akan ada anak laki-laki. Lagian kalau aku sampai hamil lagi, apa iya kamu mau menunggu sampai dia dewasa gitu? Tapi Ruth tetap ada bersama-sama dengan mertuanya. Aku nggak bilang Orpah salah juga, semua punya decision, bisa mengambil keputusan sendiri. Tapi aku bilang Ruth mengambil keputusan yang dahsyat banget ya saat itu. Dia ambil keputusan untuk ikut sama mertuanya. Dia bilang gak apa-apa, aku ikut ke negerimu dan aku mau bangsamu menjadi bangsaku, dan kemanapun kamu pergi aku akan ikutin kamu gitu. Kita lihat di situ gimana menjadi Ruth itu nggak mudah juga. Dia kehilangan suaminya di umur yang cukup muda. Lalu nemenin mertuanya yang juga sudah janda. Jadi berdua-duaan janda, dan aku kebayang janda tanpa income berduaan gimana ya mereka ngelewatin hidupnya saat itu gitu. Tapi aku lihat gimana Tuhan tuh provide mereka dengan apa? Dengan caranya Tuhan sendiri. Ingat gak sih kalau kita ingat cerita ini gitu, Ruth bekerja di satu ladang, dan apa yang diambilin cuma jelainya aja. Diambilin jelai satu-satu, dikit-dikit diambilin untuk dia bawa pulang. Bukan hanya dia berpikir tentang dirinya sendiri, dia makan untuk dirinya sendiri, dia kenyangin dirinya sendiri, enggak. Tapi dia tiap hari bekerja, dibilang, untuk juga memprovide mama mertuanya. Ingat gak sih cerita itu ya? Jadi bukan hanya dia memikirkan dirinya sendiri. Sama seperti Ribka gak mikirin dirinya sendiri. Yang penting dia juga pikirin, oh iya, orang ini sudah minum, kalau bisa, apalagi aku bisa lakukan? Aku kasih minum-minum juga onta-ontanya, supaya mereka bisa kembali baik keadaannya, di-refresh gitu. Ruth juga lakukan hal yang sama. Bukan hanya dia pikirkan dirinya sendiri, tapi dia juga memikirkan mertuanya. Kalau kita tahu dari cerita ini, Ruth punya hati yang luar biasa banget ya. Dan Naomi juga kita lihat bagaimana sebagai seorang mertua, dia mengasihi Ruth seperti anak kandungnya sendiri. Dia bilang, pokoknya kita lihat di cerita ini nanti, sebentar. Kita lihat nih. Oh, Ruth kedua aja deh, singkat ceritanya ya. Ruth kedua, di situ dibahas tentang, berbicara bahwa Boas memperhatikan Ruth. Sama seperti Tuhan perhatikan kita juga. Singkatnya nih dari cerita itu. Ruth diperhatikan sama Boas. Sampai-sampai Boas bilang sama pegawai-pegawainya, kalau bisa pas kamu lagi bawa jelai-jelai dan gandum itu, sedikit-sedikit dijatuhkan, supaya Ruth bisa mengambil lebih banyak lagi, dan dia bisa bawa pulang makanan-makanan itu. Wah, aku lihat ini luar biasa banget. Tuhan tuh cukupi kita bener-bener dengan caranya. Dan aku lihat anak-anak Tuhan di kota Makau pun juga seperti itu sampai hari ini. Banyak banget dari kita yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga walaupun mereka balik ke Indonesia, mereka juga di-provide sama Tuhan dengan caranya Tuhan. Amin. Kita lihat ada cerita lain. Oke.
Kalau semua bisa lihat, aku ada tulis di situ, God didn't bring you this far just to leave you. God didn't bring you this far just to leave you. Dimana seringkali kita ngerasa kayaknya Tuhan ngelupain aku deh. Kayaknya Tuhan ingat sama temanku diberkati, temanku sudah menikah, temanku sudah punya anak, kayaknya aku dilupain deh. Padahal Tuhan tuh gak pernah ngelupain kita. Cuman waktunya Tuhan tuh seringkali bukan waktunya kita. Aku ingat banget dulu pernah ngobrol sama Noni juga. Noni, aku bilang, kapan kamu nikah gitu ya? Kita ngobrol nih karena kita cukup deket gitu. Lama juga ya, dari aku kenal dia sampai hari ini. Tapi aku lihat Tuhan tuh kasih seseorang yang sepadan sama dirinya gitu. Gak sembarang pilih orang gitu. Jadi aku lihat juga mimpi-mimpi kita yang selama ini kita kira Tuhan kayaknya gak akan pernah jawab. Tuhan tuh akan jawab di waktunya Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita ke Amsal. Waktuku gak banyak, jadi aku akan persingkat. Semua bisa baca di situ ya. Amsal 3. Kita udah lihat di situ ada perikopnya, berkat dan hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Aku percaya hari-hari ini Tuhan pasti lagi sedang melakukan pekerjaan yang dahsyat untuk meluruskan jalan kita, untuk kita mengalami breakthrough. Satu hal yang aku mau cerita juga, kemarin kan aku tadi bilang ya aku baru pindahan rumah. Sebelum kita pindahan rumah, itu sebenarnya aku, namanya manusia biasa ya, cukup bersungut-sungut sebenarnya. Karena aku pikir, aduh pindahan rumah ini bukan cuma berduaan ya, anak 3 kebayang pasti barang-barangnya banyak gitu. Jadi aku cuma mikir, wah ini kita bisa dapat rumah di mana nih? Karena rumah aku yang sebelumnya itu cukup dekat dengan sekolah. Dan ya untuk naik bus ke gereja kita, tempat kita melayani itu deket gitu loh. Kalau kita pindah dengan masa seperti sekarang, gak mudah karena orang lagi gak ada yang keluar dari rumahnya gitu loh. Gak ada yang pindah rumah karena semua harga lagi naik turun. Sehingga orang-orang yang menyewakan rumah pun juga jarang banget lagi mau nyewain rumah karena harga rumah tuh turun gitu. Lalu aku bilang sama Tuhan, kalau emang kita harus pindah, Tuhan juga cariin yang terbaik ya rumahnya gitu. Singkatnya, saat bersamaan, rumah aku yang di Indonesia, kita lagi persiapkan untuk kita kontrakan juga ke orang lain. Kebayang ya, kita nyari rumah di sini, di Indonesia juga kita lagi mau kontrakin rumah gitu. Akhirnya kita bilang, aku sama suamiku bilang, ya udah apa yang kita butuhin untuk rumah itu di Indonesia yang terbaik, kita prepare. Kalau memang water heaternya nggak baik, coba lihat, panggil repairman, dibetulin, dan apapun itu mesti dicat ulang, harus cat ulang, ya nggak apa-apa kita cat ulang. Intinya kita harus memberikan rumah yang layak tinggal dan enak, nyaman untuk orang sewa gitu. Lalu taunya nggak lama juga gitu. Taunya ada orang yang telepon, Bonita ini ternyata ada rumah yang mau disewakan nih, dia bilang. Dan nggak terlalu jauh dari rumah kamu. Oh oke, aku bilang. Berapa harganya? Harganya sekian gitu. Over my budget. Over jauh dari budget aku. Lalu aku discuss sama Pierre, gimana nih Pierre? Wah ini jauh loh. Dan yaudah deh, kita stay aja di angka yang kita mau, karena daripada nanti kita malah jadi sulit gitu. Yaudah oke, akhirnya aku telepon balik. Budget aku nggak segitu, tapi kalau memang ada yang harganya pas, boleh kasih tahu aku lagi. Singkatnya aku diteleponin terus, dia bilang landlordnya mau ketemu. Oh ya udah, kalau landlordnya mau ketemu ya udah ya. Aku pikir ya nggak rugi juga untuk lihat rumahnya. Lalu kami lihat rumahnya, which is rumah ini gitu. Pas aku masuk dalam rumahnya, aku suka banget rumahnya gitu, karena
cukup luas, lebih lebar dari rumah aku yang lama, dan sudah full furnished gitu. Jadi aku nggak usah beli barang-barang banyak lah istilahnya. Lalu pas aku masuk, landlordnya langsung bilang, ini kamar kamu, ini kamar anak-anak kamu, dan apa yang kamu nggak suka bilang, nanti aku buang dan aku gantiin yang baru. Sementara kan aku lagi mikir ya, kan aku aja lagi minta harga di bawah rata-rata itu kan. Aku nggak berani banyak ngomong tuh, aku pikir udah deh, terserah Tuhan aja deh, kalau emang Tuhan izinkan rumah ini, ya punya caranya Tuhan juga. Yang penting aku nggak boleh merugikan dia juga, aku harus jadi berkat buat dia gitu. Setelah itu aku pulang, agent aku bilang, gimana kamu mau nggak rumahnya? Mau banget, aku bilang. Kalau gitu ya udah, aku bilang sama ownernya, tunggu, harganya berapa? Harganya diturunin nih segini. Lah kan aku udah bilang budget aku sekian. Akhirnya dia bilang, ya udah tunggu, aku telepon lagi. Dia telepon, nggak lama dia message aku balik. Ya udah, dia bilang, anytime kamu bisa masuk ke rumahnya. Tunggu sebentar tapi ya, setelah Chinese New Year, karena rumahnya ini lagi dibetulin dulu dan dicat ulang semuanya. Oh oke. Jadi barang-barang boleh kita masukin sedikit-sedikit, boleh banget. Terus aku langsung mikir gini, Tuhan, ternyata cara kerjanya Tuhan tuh sama cara pikir kita tuh beda banget. Tadi aku bilang kan, aku sempat bersungut-sungut, ternyata dengan bersungut-sungutnya aku itu, it doesn't make any difference kan harusnya. Tapi Tuhan tuh tahu apa yang aku butuhkan. Itu jadi aku belajar gitu loh. Rumah ini jauh lebih enak, lebih dekat ke sekolah, dan lebih nyaman dalam segala hal. Dan aku juga lihat apa yang aku tabur untuk orang lain, untuk penyewa rumahku di Indonesia, ternyata Tuhan juga prepare orang lain punya hati yang sama aku gitu. Bener gak sih? Kalau kita belajar untuk bisa memberkati orang lain juga gitu, aku yakin berkat-berkat itu tuh akan berlimpah sama kita dengan caranya Tuhan. Aku sering banget belajar banyak hal tuh dari anak-anak muda juga. Lebih muda dari aku, atau bahkan aku juga belajar banyak hal dari orang-orang yang lebih tua dari aku, lebih senior dari aku. Makanya biasanya kalau aku ketemuan dengan hamba-hamba Tuhan, biasanya Pierre taruh aku sama oma-oma. Dia duduk sama bapak-bapak, sama ibu-ibunya gitu. Aku duduk sama oma-oma, dan aku suka sebenarnya, karena aku belajar banyak hal dari mereka gitu. Satu lagi aku belajar dari kemarin, beberapa minggu ini yang kita lewati adalah saat anak aku Olivier lagi terima raport. Pas aku terima raportnya, fokus aku adalah di weakness-nya dia waktu itu, yaitu matematikanya kurang, matematikanya dan bahasa Chinese. Karena anak-anak aku semua di sini main language-nya adalah Inggris, dan dia kurang begitu suka sama bahasa Chinese. Walaupun aku bilang, Olivier, you have to learn Chinese karena kita ada di negara China, dan udah pasti kalau kamu mau di sini kamu harus bisa bahasa China gitu, bahasa Chinese gitu. Lalu pas raport dia datang ke rumah, mata aku tertuju sama angka yang di bawah rata-rata, which is math-nya sama Chinese-nya. Setelah aku baca, aku panggil dia, Olivier, ini kurang banget loh. Di antara nilai-nilai ini, sayang banget nilai kamu dapat yang ini agak kurang, aku bilang gitu. Karena dia scholarship, jadi aku bilang, yuk perbaiki supaya kamu bisa dapat scholarship lagi next year gitu. Setelah itu kita ngobrol berdua, ya singkat cerita ya ada pro dan kontra lah. Dia juga punya alasan kenapa nilainya bisa kurang baik segala macam. Sampai akhirnya pas dia masuk ke kamar, Tuhan kayak remind me something. Dari raport itu, coba lihat deh, angka-angka yang lain itu di atas rata-rata. Bukan hanya math sama Chinese-nya, tapi angka-angka yang lainnya tuh bagus-bagus loh. Dan behavior dia di sekolah baik. Unfair ya kalau aku menghakimi dia dengan angka 2 yang kurang baiknya, sementara yang baiknya tidak kelihatan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mengajarkan. Lihat, hitung berkat-berkat yang kita udah punya, instead of kita menghitung berapa problem yang kita punya. Hari ini bangun pagi udah ada problem, mati listrik, oh begini, oh begitu, gak akan ada habisnya. Tapi pada saat kita mengingat semua kebaikannya Tuhan dalam hidup kita, itu pasti kita akan amazed, dan mungkin kertas-kertas ini gak akan bisa cukup kita tulis semua kebaikannya Tuhan. Amin.
Di situ kita bisa baca sama-sama. Aku tulis, "It doesn't matter how much we've heard or understood. What matters is that we obey what we have heard." Tidak peduli seberapa kita dengar atau pahami, yang penting bahwa kita mematuhi apa yang kita dengar. Patuhi perintah Tuhan, terus membaca firman-firman Tuhan, karena seringkali gak ada solusi manusia yang bisa membantu kita, tetapi firman Tuhan yang bisa menguatkan kita. Dan terus stay fokus sama kebaikan-kebaikannya Tuhan. Tetap ada di komunitas seperti ini. Women's Talk ini menurut aku luar biasa banget. Ini berbeda generasi, ada yang muda, ada yang masih student mungkin, dan ada yang ibu-ibu. Aku yakin banget komunitas seperti ini yang dibutuhkan di generasi sekarang juga. Dan yang terakhir, obey God's word even if it doesn't make sense for us. Ini yang paling susah nih. Seringkali sebagai manusia kita berpikir, ini harus masuk logika, Kak, nggak bisa kayak gini. Banyak banget anak muda ngomong kayak gitu. Ini nggak masuk hitungan, Kak. Tapi justru di saat dengan kalkulasi manusia itu nggak bisa kehitung, Tuhan yang akan take care semua problem-problem kita. Kontrol apa yang bisa kita kontrol, dan biarlah Tuhan mengkontrol apapun yang kita nggak bisa kontrol. Amin. Itu aja aku mau sampaikan hari ini. Aku mengucap syukur dikasih kesempatan, dan aku juga eager banget bisa belajar banyak hal lagi dari sahabat-sahabat di sini. Thank you, God bless.